Ikuti kata-kata Bapak di dalam hati. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku memiliki tujuan dan cita-cita untuk berhasil. Aku akan menyingkirkan segala rintangan-rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir atau yang mewakili, Bapak Ibu Dewan Guru Staf Tata Usaha, serta anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya jualah. Kita pada hari ini dapat berkumpul di lapangan upacara untuk melaksanakan upacara rutin hari Senin kita dengan lancar, dengan cuaca yang sangat tenang, dan dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku hadirin yang berbahagia, senang sekali hari ini tanggal 10 Februari 2020 ini merupakan hari yang bersejarah, hari yang Bapak tunggu-tunggu, karena ini merupakan pertama kalinya Bapak berdiri di sini sebagai pembina upacara di tahun 2020 ini. Ya. Dan ini bukan kesempatan yang sering-sering, karena banyak sekali guru-guru nanti akan bergiliran menjadi pembina upacara. Dan mumpung kesempatan kali ini, Bapak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian, berhadapan face to face untuk berbicara dari hati ke hati tentang masa depan. Ya. Tapi sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dulu kepada kelas 11 MIA 1 sudah berhasil melaksanakan upacara dengan baik dan lancar setelah beberapa kali latihan yang biasa-biasa saja, akhirnya berjalan pula hari ini. Ada pemimpin, pengibar bendera, ada upacara, ada paduan suara, ya walaupun nadanya datar-datar aja, Indonesia tanah airku. Tapi makin kesini suaranya makin keras. Apalagi hiduplah Indonesia Raya. Oh itu keras banget. Habis itu selesai. Tidak apa-apa. Jelek-jelek ini yang penting bagus, yang penting terlaksana. Bapak ucapkan terima kasih. Ya bagus, maksudnya bagus ya. Nah, tapi sebenarnya ketika melaksanakan upacara bendera, kesuksesan kalian melaksanakan upacara tidak hanya ketika pelaksanaannya saja berhasil menyelenggarakan barisan-barisan seperti ini, tapi kesuksesan melaksanakan upacara adalah ketika kalian berhasil menyiapkan dengan baik, melaksanakan dan juga mengembalikan barang-barang ini seperti semula. Jangan sampai ketika petugas upacara justru ternyata yang menyiapkan adalah Pak Ajis. Kasihan ya, pagi-pagi sudah membukakan pintu, ternyata disuruh mengangkat speaker, ngangkat mikrofon dan segala macam. Ternyata petugas upacaranya datangnya juga 7:30, baru bel dibunyikan baru siap-siap semua. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai juga setelah upacara selesai, ketika upacara selesai barisan dibubarkan, habis semuanya dalam 1 detik, tidak ada satupun tersisa di lapangan, semuanya lari ke kelas masing-masing. Jangan sampai seperti itu. Karena melalui kesempatan menjadi petugas upacara, kalian dididik dan diajarkan disiplin, kemudian bertanggung jawab. Jadi ketika melaksanakan upacara, siapkan, laksanakan dan kembalikan seperti semula. Itulah bukti kesuksesan ya. Dan semua dari kelas kalian pasti semuanya 14 kelas di SMA Pelumpang Hilir pasti semuanya akan merasakan menjadi kesempatan menjadi petugas upacara. Karena anak-anak sebagai siswa SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, kalian tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu di mata pelajaran, di buku-buku pelajaran, tapi juga diajarkan disiplin, tanggung jawab, kreatif, percaya diri, kerja sama tim, kebersamaan. Semuanya diajarkan bukan hanya di kelas, tapi juga pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan inilah kesempatan untuk melatihnya. Anak-anakku yang berbahagia, ini terlalu cepat ya. Biasa aja. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan seperti tanggung jawab, disiplin, dan banyak sekali hal yang lainnya. Ternyata kita tidak bisa lepas dari namanya dunia pendidikan. Tapi ada seorang ibu negara alias istri dari Presiden Amerika Serikat tahun 1940-an bernama Theodore Roosevelt. Ya, Theodore Roosevelt, istri dari Presiden Franklin Delano Roosevelt, pernah mengatakan bahwa ternyata manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah orang-orang rendahan.
Yang kedua adalah orang-orang awam, orang-orang kebanyakan, dan ketiga adalah orang-orang besar. Orang-orang rendahan adalah orang-orang yang setiap harinya hanya membicarakan tentang orang lain. Sedangkan orang-orang awam, mereka hanya mengeluh tentang keadaan. Sedangkan orang-orang besar adalah orang-orang yang berbicara dan berpikir tentang ide-ide besar. Yang pertama, orang-orang rendahan membicarakan orang lain. Ketika ketemu di kelas, ketemu di kantin, ketemu di kafe, ketemu di luar sambil jalan perjalanan motor, yang diomongin adalah orang terus. Tahu nggak, si Anu kayak gini loh, si Anu kayak gitu loh. Dia pacarnya siapa sih? Dia update status kayak gini. Jijik banget sih, aku nggak suka. Yang diomongin ternyata orang-orang semuanya itu. Entah itu kebaikan dan keburukan. Dan itu adalah orang-orang rendahan, anak-anak yang sampai kita menjadi seperti itu. Hanya menghabiskan waktu kita membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, maka menjadi fitnah. Kalau yang dibicarakan itu ternyata benar, itu juga menjadi gibah. Dan dua-duanya menjadi dosa. Yang kedua, apakah kita memilih untuk menjadi orang rendahan, atau kita memilih menjadi orang-orang kebanyakan? Orang-orang awam, orang-orang kebanyakan memang tidak membicarakan orang lain, tapi mereka ternyata membicarakan keadaan-keadaan, mengeluhkan tentang keadaan. Datang ke bapak, Pak ini gimana sih Pak, ini cuacanya panas banget, ini sekolah kita kelas saya itu kotor banget Pak, itu banyak banget ayam masuk di teras, itu dia pipis sembarangan ayam di teras. Lapor terus, lapornya tentang mengeluhkan tentang keadaan. Pak ini masuk sekolah, ini masuk sekolah kok pagi banget, ini airnya dingin banget, kenapa kamu terlambat? Ini Pak saya tadi bantai bocor, ini macet, orang tua saya kayak gini, bla bla bla, ngomong aja tentang keadaan-keadaan. Orang-orang yang ini tidak bukan cuma kalian saja, banyak. Ya, namanya adalah orang-orang kebanyakan ya. Ketika berbicara di kantin, ketika berbicara bertemu dengan orang lain, hanya membicarakan dan mengeluhkan tentang keadaan-keadaan. Anak-anak, keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya tidak perlu kalian jelaskan. Semuanya juga merasakan, Pak ini panas banget, Pak ini dingin banget. Tidak perlu kalian jelaskan. Bapak juga tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang membuat spesial adalah ketika kalian mengeluhkan tentang keadaan, tapi kalian juga memikirkan bagaimana solusinya. Pak, ini anak-anak 7.15 sering terlambat, gimana kalau jam sekolahnya kita mundurkan aja jam jadi 7.45 atau jadi jam 8 sekalian, gimana Pak? Nah, itu bagus. Ya, maksudnya sudah berpikir tentang bagaimana mengatasi solusi-solusi. Pak, ini banyak sampah-sampah plastik. Gimana kalau seandainya untuk mengurangi sampah plastik, kita laksanakan lomba kebersihan kelas. Setiap kelas kita kasih modal 2 juta untuk membersihkan kelasnya. Itu bagus. Artinya tidak hanya membicarakan, tidak hanya berbicarakan tentang keadaan, mengeluhkan tentang keadaan yang ada, tapi sudah berpikir bagaimana mencari solusi. Dan itulah ciri-ciri untuk menjadi orang yang besar. Ya, apakah sekarang keputusannya ada di kalian? Apakah ingin menjadi orang-orang rendahan atau hanya menjadi orang-orang awam biasa? Apakah kita memilih untuk menjadi orang-orang besar? Semuanya ada di tangan kalian. Anak-anak, berkaitan dengan orang besar, sebentar lagi kelas 12 sudah akan menjalani masa depannya, mengikuti akhir dari perjalanan mereka selama di SMA, yaitu adalah ujian sekolah dan ujian nasional. Bapak harap di dalam 2 bulan ini kita akan melaksanakan les dan pelajaran pagi seperti biasa. Ikutilah dengan rajin, karena itu adalah salah satu bentuk usaha dan ikhtiar kita untuk meraih masa depan terbaik ya. Harapan Bapak ketika kalian sudah lulus 5, 10, 15, 20 tahun, ternyata kalian kembali di sini kemudian berkata, Pak terima kasih saya sudah sukses, ini semua berkat doa dan dukungan dari guru-guru, akhirnya saya sudah sampai bisa berada seperti sekarang. Kira-kira bisakah kalian mewujudkan impian Bapak? Ya, baguslah. Sekarang tetap di posisi masing-masing, kemudian ambil posisi yang paling tegak, tangan di belakang, mari tutup matanya. Ya, ikuti kata-kata Bapak di dalam hati. Tarik napas yang panjang, keluarkan. Atur napas sedemikian rupa. Ikuti kata-kata Bapak di dalam hati. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku memiliki tujuan dan cita-cita untuk berhasil. Aku akan menyingkirkan segala rintangan-rintangan. Aku adalah orang yang sangat rajin belajar.
Aku adalah orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, karena aku ingin sukses dan lulus dari SMA memberikan yang terbaik bagi keluarga. Sekarang aku membayangkan aku 20 tahun lagi sudah berdiri tegak, memakai seragam dan pakaian kebanggaan. Kini aku bukan anak SMA lagi, tapi aku adalah orang yang sukses. Aku melihat diriku yang dengan gagah, dengan cantik dan berkilauan, memakai pakaian seragam kebanggaan. Dan aku sadar tidak mudah mencapai itu semua. Dan itu semua akan dicapai dengan kerja keras, ketekunan, dan doaku kepada Yang Maha Kuasa. Wahai diriku, aku berjanji untuk terus belajar agar bisa menjadi sukses dan memberikan kebanggaan kepada diriku sendiri, kepada orang tua, sekolahku, masyarakat, nusa, dan bangsa. Oke, atur nafas. Perlahan-lahan buka matanya. Ya. Dan beri tepuk tangan kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang pingsan kan ya? Ya, baguslah. Jadi anak-anak, sebenarnya kita semua bisa melihat masa depan. Bapak bisa melihat masa depan Bapak, kalian juga bisa melihat masa depan kalian. Tapi masa depan itu hanya bisa dilihat, tapi belum tentu bisa menjadi kenyataan kalau kita semua tidak berusaha menjalankannya. Apa yang kalian lihat di mata kalian tadi ketika kalian menutup mata, itulah kira-kiranya yang akan terjadi. Ketika kalian sudah membayangkan nanti 5, 10 tahun, 15, 20 tahun, saya akan menjadi guru-guru yang hebat. Saya akan menjadi polisi, TNI, dokter, pengusaha, pebisnis, petani-petani yang unggul. Maka itu semua insya Allah akan terjadi. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi jika kalian hanya santai, jika kalian hanya rebahan-rebahan saja. Tapi semua bisa terjadi kalau kita bekerja keras. Kemudian terakhir, jaga kebersihan, jaga kedisiplinan, jaga kehormatan sekolah, nama baik sekolah. Di sini tinggal menghitung hari saja untuk kelas 12, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan kita untuk kelas 10 dan kelas 11. Jalani dengan maksimal dan semoga itu semua memberikan kebaikan bagi diri kalian, keluarga, sekolah, nusa bangsa kita semua. Amin. Baiklah, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.